Sudah saya sebut, risalah Nabi Muhammad itu risalah sampai akhir zaman. Tidak mungkin Allah tidak adil, hanya membuat sahabat-sahabat Nabi saja yang beruntung, karena beliau-beliau sezaman dengan Rasulullah, menyaksikan, mencerap, mengambil keuntungan, lalu bisa memproyeksikan kembali dirinya. Memang Rasulullah ada mengatakan, khairun nas qarni, orang terbaik adalah orang yang sekurun dengan aku. Tapi jangan lupa, yang sekurun dengan Nabi Muhammad, yang bajingan, yang kurang ajar juga banyak. Jadi bukan semua orang yang sekurun dengan beliau, tetapi yang beriman, yang jumlahnya cuma 124.000 itu. Sebaik-baik manusia adalah yang sekurun dengan aku. Kemudian next generation, then the other next generation, sampai 3. Artinya bukan komponen manusia-manusia yang ada ketika itu. Sebab manusia ketika itu juga ada kayak Abu Lahab, Abu Jahal, Ubay bin Salul, macam-macam, komplit, manusia tetap utuh. Tetapi pola bagaimana kehadiran Rasulullah itu menjadi sesuatu yang benar-benar dirasakan. Nah, ini yang membuat siapa aku, dari mana aku berasal, sedang apa, sedang apanya itu ketemu jawaban proporsionalnya. Sedang mengikuti Nabi Muhammad, mencintai dan mematuhi beliau. Di sini poin utamanya itu. Ini yang akan memastikan kita tertuntun sampai ke kemudian. Itu tarekat. Tarekat adalah bagaimana membuat orang yang tidak sezaman dengan Rasulullah, seperti yang Rasulullah sendiri bilang. Saya belum lihat orang menjelaskan ini dengan proper. Seperti hadis yang selalu saya sebut, Rasulullah begitu happy, yang senyum bukan mulutnya, tapi seluruh permukaan wajah beliau kelihatan banar, happy, tersenyum, memandang semua orang di dekat beliau. Tapi lalu beliau melihat kejauhan dan ngangguk-ngangguk dan alhamdulillah. Kata Sayyidina Umar, apaan yang alhamdulillah ya Rasul? Alhamdulillah, kamu semua begitu cinta dan patuh sama aku. Cinta dan patuh. Ini kunci di dalam khairun nas qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Cinta dan patuh. Jadi bukan komponen, tapi elemen. Cinta dan patuh. Orang jadi legitimize kan? Wah, alhamdulillah, Rasulullah mengapresiate ini. Jadi orang kan merasa happy sekali. Tapi lalu Rasulullah bilang, dan ini kurang dikembangkan orang, maka tidak kelihatan sequence dalam waktu. Kata Rasulullah, fi qaumun ba'idun anna wa an zamanina. Ada nanti kalangan jauh dari sini, jauh dari sekarang, tapi tidak kurang cinta dan patuh mereka kepada aku dibanding kamu. Kalau kamu cinta dan patuh aku karena kamu korni, kamu sekurun dengan aku, not them. Nah, who is them ini? Itu yang dibawa oleh tarekat ini. Nah, jelujurnya seperti yang selalu saya tekankan adalah assalamualaikum ayat Nabi warahmatullahi wabarakatuh di dalam sholat. Jelujurnya adalah Quran. Jelujurnya adalah prosesi menghadirkan Rasulullah di depan kita, untuk Allah dan Rasul selalu hadir di depan kita. Jelujurnya adalah ziarah, termasuk Pangeran Pekik yang begitu menarik hati Iskandar dan Darul, lalu cerita kepada saya tadi. Jelujurnya adalah ini, antara lain bukunya Maulana Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi Al-Irbili. Kita buka asal-asal aja. Ini kok tahu-tahu as-salis, mesti ada as-sani, mesti ada al-ula. Jadi saya mundur. Wa yajibu ala sabili fardil kifayah fil mayyiti khamsata asya.
Hal yang niscaya pada pelayanan orang mati sebagai fardu kifayah ada 5 poin. Ini cara Rasulullah hadir di kita. Kalau disebut al-ulama warasatul anbiya, the descendants of holy prophet, scholars, bukan ulama huruf, bukan ulama yang cuma bisa ngomong, tapi memang ulama yang istighdar Rasulullah. Seperti kelakuan dari Muhammad Amin Al-Qurdi Al-Irbili ini. Al-awwal ghusluhu wa aqalluhu ta'mimu badhni bil ma'. Yang niscaya pada orang yang meninggal, jenazah itu adalah kita mandiin. Paling kurang dialirkan air di sekujur permukaan badannya. Bilma'i marrotan, sekali, paling kurang walaupun sekali ada mengalir air di seluruh permukaan badan orang mati. Fayajibu ghuslu ma yadharu min farjis saibi inda julusiha. Juga wajib membasuh apa yang masih nampak pada genital statusnya dalam posisi ketika orang itu duduk, itu yang masih terbuka itu permukaan. Jadi tidak perlu dikorek sampai kedalaman misalnya vagina gitu, atau tidak sampai kedalaman anus. Tetapi pada posisi duduk yang permukaan itu harus dibasuh. Ini bentuk toleransi dari Allah. Sebenarnya wudhu itu begitu juga mandi. Tapi yang paling gampang saya katakan wudhu. Wudhu itu pekerjaan yang irasional. Yang bocor knalpot, yang kita cuci bemper. Mestinya kalau bersih itu kan knalpotnya yang dicebokin ya, dut gitu. Yang dut di sana, yang dibasuh di sini. Itu kan tatanannya nggak proper gitu. Artinya yang kita butuhkan itu batin dan perbuatan kita. Perbuatan itu bentuk lahirianya, batin itu aspek, katakanlah gitu. Yang akan berkelanjutan nanti di kuburan ini habis nih semua. Yang akan berkelanjutan kan yang dari mana mau kemana. Sekarang sedang ngapain dengan badan ini. Wa ma takhsa kulfatil aklaf fa in ta'dhar ghusluhu. Begitu juga apa yang masih ada di balik-balik dari lipatan, walaupun tidak mudah untuk membasuhnya. Jadi artinya memandikan jenazah itu sampai ke lipatan-lipatannya. Jadi kalau wanita ya harus sampai ke genital statusnya, dibikin bersih. Itu indikasi untuk kedalaman dalam bentuk kesungguhan, dalam bentuk kecermatan. Fa in kana ma tahtaha tahiran yammama anhu. Kalau yang dibaliknya itu sudah diketahui kebersihannya, ya kemudian cukup membasuh pada saatnya nanti, artinya sekali aja itu yang dibasuh di balik lipatan. Selebihnya itu yakfi ayyamam ma'anhu, cukup dibasuh aja gitu. Yamam itu artinya kayak tayamum. Tayamum itu nggak perlu digosok-gosok. Kayak misalnya kalau air di wudu itu dipastikan bahwa air itu terkena permukaan kulit dan pori-pori. Jadi agak perlu diratakan gitu. Kalau tayamum kan tidak, seret gitu aja, seret gitu. Ini yamam. Kalau Ibn Hajar, wakadzalika menurut Ibn Hajar Al-Asqalani, wakadzalika in kana mutanajjisan lid-darurah. Begitu juga kalau keadaan orang terkena najis tetapi tidak mungkin, kayak misalnya orang luka. Ya, itu except klausul, itu ketentuan yang pengecualian. Wa yusalli alaihi khina'id,
dalam keadaan seperti itu dia nanti kemudian disolat jenazahkan. Wa akmaluhu ayyaghsila fi khalwatin la yadkhuluha illal ghasil. Yang sempurna, yang perfect memandikan jenazah adalah di bilik tersendiri, sehingga tidak ada orang yang dapat menampak kecuali yang berada di dalamnya. Jadi lalu membersihkannya itu perfect gitu, semua sudutnya, minimalnya dibasuh. Tapi diusahakan kalau bisa fi khalwatin la yadkhuluha illal ghasil, di tempat tersendiri yang tidak akan bisa dimasuki kecuali orang yang memandikan. Wa man yu'inuhu, atau orang yang menolong, membantu, misalnya mengantarkan air. Wa waliyahu, ataupun orang yang mendampinginya. Wa yaj'alul mayitu ala syai'in murtafa. Mayit jenazah itu harusnya berada tidak di bawah, di tempat yang agak sedikit ketinggian, supaya artinya membalik badannya, membasuh bagian belakangnya, segala macam, membersihkannya. Barangkali dalam tingkat kehidupan seperti sekarang juga menggosokkan sabun untuk membuat kulit dari jenazah itu sudah tidak ada bolot ataupun minyak ataupun keringat. Jadi tersentuh benar gitu dalam satu bilasan terakhir dari mandi itu. Wa ayyakuna mahallu ra'si a'la, dan supaya kepalanya agak sedikit lebih ditinggiin. Ini apa nih cerita ini? Inilah yang dipetik dalam bahasa yang behavioral, dalam pengalaman yang langsung oleh sahabat-sahabat dahulu. Jadi bagaimana 124.000 orang yang menyaksikan Rasulullah itu dikumpulkan informasinya secara komprehensif mengenai pengalaman penanganan Rasulullah di kehidupan ini. Nah, pengumpulan ini yang bisa dimengerti oleh kebanyakan orang adalah by information. Tetapi kalau wali tidak, melainkan dari segi penghayatannya juga. Saya dibilang Syekh Hisham, Syekh Mustafa, speak. No, I'm coming not to speak. I'm here just to listen to you, Maulana. Speak please. No, thank you, Maulana. Speak, not to fight with me. Wah, enggak berkutik aku. Aku baru menghadirkan ke saya, ya Allah, ngomong apa nih, ngomong di depan Syekh Hisham, enggak lucu deh. Terus serta-merta saya dapat ilham. Terus saya bilang, look, brothers and sisters, saya bilang, as mentioned in hadis, every Thursday evening, saya bilang kepada semua orang waktu itu, Rasulullah mengatakan, tu'radu a'malu ummati kulla lailatil jum'ah. Amal dari umatku sepanjang satu Jum'ah dilaporkan petikannya dari catatan rakib dan atid kepadaku. Ku cermati. In ahsan hamidtu anhu aw anha. Kalau dia baik, aku bersyukur kepada Allah. Rasulullah bersyukur sampai nangis. Kalau dilihat umatnya kelakuannya baik. Wa in asya, kalau ngaco, astaghfirullah anhu anha. Aku mohon ampun kepada Allah tentang kekacauan dia. Kita kan titipan Allah kepada Nabi Muhammad. Sampai Rasulullah begitu. Mudah-mudahan kita berada di depan Syekh Hisham ini adalah untuk lebih mengkonfirmasikan kesadaran di dalam diri kita yang makin solid dan mantap ke arah itu. Thank you, saya bilang. Terus saya nanya, Syekh Mustafa, do you think Holy Prophet just covering us every Thursday evening as mentioned in hadith? Saya bilang, no, every time. Waduh. Jadi rupanya hadis itu hanya menggambarkan kerendahan hati dan basa-basi Rasulullah, bahwa beliau selalu mencermati kita, komitmen kita beneran nggak untuk menjadi baik dan benar nih. Di mata wali setiap saat Rasulullah begitu. Di mata saya ya seperti kata hadis setiap malam Jumat. Nah, ini yang saya maksud, kayak kitab yang di tangan saya ini hasil dari seorang wali yang namanya Muhammad Amin Al-Kurdi Al-Irbili An-Naqsbandi.
untuk menguraikan ini. Dari mana beliau mendapat ini? Dari informasi dan dari penghayatan seorang wali. Seorang wali adalah seseorang yang egonya sudah tidak ada. Nah, ini relevansinya dengan cerita saya tadi. Begitu tidak mudah mengalahkan ego kita. Wah, pelitnya, oh, ini yang salah kamu, dia, ini, itu. Supaya saya tidak tahu sama sekali bahwa saya membuat kekhilafan. Jadi kalau gitu nasihat itu apakah memberitahu dan mengabari? Ternyata enggak. Pertama, mencintai. Kedua, mendoakan kepada Allah, kepada orang yang akan dinasihati. Baru pas. Jadi cerita saya tadi menggambarkan ada yang kurang dari saya. Pada waktu saya memberi nasihat, kadar kecintaan dan doanya perlu ditambah. Enggak segitu, kurang kamu mus. Nah, kitab kayak ini ditulis dengan cinta dan permohonan oleh Syekh Amin Al-Kurdi, seperti Ihya Ulumuddin oleh Imam Ghazali. Jadi bukunya biasa-biasa aja, tapi cinta dan doa yang melatar belakanginya itu yang memberi suatu strong effect. Karena di dalam cinta dan doa itu terkemas arus informasi dan penghayatan kewalian. Kayak yang dibilang oleh Syekh Isam, do you think just every Thursday evening? Yeah, as mentioned in hadis. No, every time. Jadi kehadiran Rasulullah adalah sesuatu. Kemudian mata yang selalu memandang ke Lauhul Mahfuz itu adalah sesuatu yang lain. Jadi kita, kalau maksud saya nggak ngurusi Syekh Hisam. Yang saya urusi apa yang di belakangnya ini, apa yang beliau bawa ini. Kalau Syekh Hisam ya udah begitu aja. Kalau capek ya berhenti, kalau ngantuk ya tidur, kalau lapar ya makan. Sangat human like gitu. Tapi di belakang beliau yang beliau bawa ini yang harus dicermati. Ada apa hubungannya dengan kehadiran Rasulullah? Nah, ini yang dibilang sampai detail kayak begini nih oleh Amin Kurdi ini adalah deskripsi yang berasal dari Rasulullah. Jadi antara kehadiran Rasulullah itu sendiri satu, kemudian presentasi dari orang kayak Syekh Amin Kurdi ini dua, dan kita sendiri yang harus menghadirkan Rasulullah harus at the same frequency. Modulasi frekuensinya harus sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'ni fima 'allamtani. Ya Allah, tuangkan, teteskan manfaat pada apa yang sedang kulakukan dan aku pelajari ini. Wa'allimni bima yanfa'uni. Selalu ajari dan bimbing aku dengan hal-hal yang positifly berguna, tidak sia-sia. Rabbi zidni ilma. Beri terang yang kuat di hatiku dan pikiranku. Warzuqni fahma. Bikin aku ngerti. Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagimu ya Allah, Tuhan sarwa sekalian yang ada ini, apapun keadaanku, tolong jauhkan aku dari berkeluh kesah. Wa a'udzu bika min hali ahlin nar. Aku berlindung padamu, jangan aku tercebur dalam tata diri dan kebersamaan yang menyebabkan aku terhumban ke dalam neraka jahanam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyasturu fi nakhfi komisin balin. Dan supaya jenazah yang kita mandikan itu tetap kita tutup dengan sebilah seutas selembar. Kok sebilah, kok seutas? Seutas kan benang, sebilah kan papan. Tetap untuk ditutup dengan selembar kain yang basah.
Jadi bukan karena kita mandiin lalu kita bebas untuk melototin seluruh pojok dari dia. Oh gini dia semua, wah ini mah usil. Wa yashtara fi nakhfi qamisin balin. Fa in faqida wajaba satrul aurat. Kalau enggak bisa, maka ya paling tidak kelaminnya supaya dalam keadaan tetap tertutup. Wa yakunal ma' baridan. Dan seyogianya air tetap yang dingin illa li hajatin, kecuali karena urgensi, kawaskhin au bardin, yaitu untuk membilas sesuatu yang agak liquid di badan orang itu, atau karena iklim begitu sangat dingin baru boleh pakai air yang panas. Wa yakunal ma' fi ina'in kabirin ba'idin anil mughtasil. Seyogyanya air itu berada di bejana yang agak gede dan jauhkan dari cipratan bekas air pakai. Tapi itu mustakmal. Nah ini yang disucikan kedalaman tapi yang dibilas badan, namun airnya harus air mutlak. Air mutlak itu adalah air yang mengalir atau air yang volumenya lebih dari 2 kula. 2 kula itu 2 meter kubik. Itu baru tidak mustakmal. Sebab itu orang kampung suka berwudu di kamar mandi yang lebar gede. Jadi mau basuh muka lalu ada jatuh ke situ lagi, still okay. Tapi sekarang dengan konstelasi yang lebih modern style gitu pakai keran. Jadi air bekas ya sudah mengalir lagi menjadi limbah gitu, tidak akan untuk campur-campur lagi. Wa yajrisahul ghasil birifkin ma'ilan ila waraihi. Seyogianya orang yang memandikan itu harus dengan lembut, supaya selalu berpaling, tidak terlalu melihat benar gitu. Jadi ada penghargaan terhadap privasi dari orang yang sudah mati itu sekalipun. Wa yadha'a yaminahu ala katifihi, seboleh-bolehnya tangan kanannya meletak di bahunya. Wa ibhamu binaqri kofahu, dan jempolnya supaya tetap menahan dia dari kemungkinan agak terpleset atau merosot. Wa yusannida dhahrahu birukbatahil yumna, dan supaya punggungnya ditahan kalau bisa dengan lutut orang yang memandikan yang sebelah kanan. Wa yamurru yusrahu ala batnihi, supaya kemudian tangan kirinya memeluk perutnya marotan ba'da ukhra, begitu berkali-kali. Liyakhruja ma fiha minal fadalat, supaya apa yang ada di perutnya sekiranya masih ada yang bersisa dari bekas nutrisi ataupun minuman supaya bisa terkeluarkan. Jadi ada saatnya agak dipangku sedikit gitu, pundaknya diangkat, tapi terus lutut dari orang yang memandikan itu diselobokkan ke bawah badan, jadi agak terangkat, terus tangan kiri itu agak kayak mengurut gitu supaya keluar apa yang memang sebaiknya. Mungkin ada sisa kotoran, tetapi kan kemarin waktu dia masih hidup itu kan di bawah perintah cerebrum ataupun pusat saraf di tulang belakang. Tapi kalau udah begitu kan sudah unconducted. Nah itu untuk dibilas, barangkali dibilas, apa namanya itu? Digelontorin, diaruskan. Subhanallah. Jadi begitu partikular yang diatur oleh Rasulullah. Implikasi dari Rasulullah sebagai Rasul akhir zaman, kehidupan makin complicated, jumlah manusia makin majmuk, ternyata beliau tetap hadir melalui kehadiran wali-wali seperti ini. Wali itu adalah representatif Rasulullah untuk tetap hadir di setiap zaman, karena beliau adalah Rasul akhir zaman. Makanya saya pikir ketika saya kemarin dulu maksud saya
2 bulan yang lalu atau kapan itu, atau lebih. Saya naik pesawat kecil dari Tarakan ke Malino, pesawat yang 6 orang. Cepat masuk Prasti. Waalaikumsalam, monggo. Terus ke depan aja, biar tidak nyumpel di pintu kayak bako susur. Maju Pras. Tinggalkan pintu tetap terbuka biar nanti kalau masih ada yang akan datang, kita tidak terganggu. Saya sedang mengatakan di atas pesawat kecil dari Tarakan ke Malino, saya berpikir karena pesawat itu kecil jadi terbangnya nggak tinggi-tinggi amat gitu, sehingga secara iseng pikiran saya, nggak jauh dari pohon, kecantol kesangsang pohon kayak semuleh hingga aku. Pikiran sensasional saya dekat sekali. Terus saya berpikir, ketika saya ada di Pulau Penyengat, gara-gara si Darul, karena korespondensi pakai email waktu itu, saya bilang saya mau ke Pulau Penyengat, kowe ora pengen melu Rul gitu. Sak jatose nggih pengen banget. Nek wonten video saya kata Darul. Oh iya tak kandhake kanca-kanca. Dan akhirnya terjadi ada pemvideoan. Yang lalu bikin heboh itu ada appearance dari wali, dan sekali-sekali nampak Seisam, sekali-sekali nampak Senadim, sekali-sekali nampak Habib Al-Kaf yang makamnya sedang kami ziarahi. Saya waktu itu berpikir, iya ini kesultanan di pulau yang sangat kecil, yang kalau seseorang lari dari tepian pulau ini sebelah sini untuk lari ke ujung nggak sampai ngos-ngosan, kecil banget. Tapi ada satu kesultanan. Dan pelaut Portugis kalau mereka mengambil air tawar untuk keperluan stok air di kapal mereka ngambil dari Pulau Penyengat. Berarti mereka punya informasi. Kalau orang Islam kan nggak ada informasi. Kenapa ada kesultanan di sini? Berarti perintah Rasulullah. Saya berpikir dengan common sense aja gitu. Sampai segitu Rasulullah itu concern. Makanya ketika saya dari Tarakan menuju Malino, menuju Bulungan, Berau gitu, saya lalu, Masya Allah, tanah yang kayak begini dipikirin oleh Rasulullah, yang jauh dan dulu. Ini pemerintah Republik Indonesia ini nggak tahu apa-apa, memutuskan masalah-masalah di Maluku, nggak pernah tahu isinya Maluku, apalagi mencintai isinya, maka asal-asalan. Instead of that, Rasulullah mencermati seluruh. Nah sekarang kita lihat, sampai bentuk in particular. Barangkali di zaman Rasulullah tidak begini. Sebab kehidupan pada waktu itu sebagai culture so simple. Ini yang barusan kita urai ini tadi, kan ini implikasi dari santunan Rasulullah kepada apa yang berlaku sekarang di sini dan dimanapun. Berarti Rasulullah itu selalu memperhatikan kita. Makanya kata Syaikham, emang kamu pikir Rasulullah hanya tampil setiap malam Jumat? Lah hadisnya ya begitu. No, every time. Nah ini saudara-saudariku yang kucintai, inti kita adalah bagaimana jangan kehilangan spektrum untuk merasakan kehadiran Rasulullah, supaya ada sikap hormat kita kepada beliau. Nah, innalladzina yubayyunaka innama yubayyunallah. Orang yang hormat sama kamu berarti hormat sama aku. Ini matematika Allah ini sulit sih. Kata Allah, ridallah fi ridal walidain. Allah akan ridha pada seseorang kalau orang tua orang itu ridha kepada dia. Kan susah matematika Allah. Wong ridha dia kok dikaitkan dengan keridhaan orang tua, itu gimana sih?